Halo, selamat pagi. Selamat hari Sabtu. Selamat pagi. Semangat di hari Sabtu ya. Kali ini kita hadir di hari Sabtu di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya Muhammad Syareza. Dan saya Niputu Trisnanda, walaupun semangatnya kayaknya bertolak belakang ya. Reza semangat sekali, saya agak kurang semangat karena kayaknya liburan bentar lagi kan udah mau selesai soalnya. Usai. Nah, kita ganti liriknya jadi libur telah usai. Tapi Reza, ini juga yang nanti akan jadi sorotan di Sapa Akhir Pekan ini adalah karena liburan sudah mau selesai, yang pasti anak-anak nih udah harus cek-cek kira-kira pensil, pulpen udah ada yang harus dibeli atau belum. Betul, dan yang pasti orang tua juga harus mengingatkan lagi bahwa dari mulai seragam sekolah masih muat apa enggak ya. Terus masalah buku tulis udah disampul apa belum. Betul, gitu ya. jangan pakai ini ya, tutup kalender nanti nyampul bukunya. Bisa yang warna putih gitu ya. Nah, selain persiapan sekolah nantinya seperti biasa kami juga akan menghadirkan liburan seru. Kali ini liburannya di mana? Di Gunung Cantik. Gunung Gelis. Oh, Gunung Gelis. Kira dari saya maksudnya. Bisa. Nanti kira-kira seperti apa liburannya? Mungkin ini bagi Anda yang ingin menghabiskan libur panjang akhir pekan, terus juga libur panjang sekolah, bisa ke tempat yang satu ini. Tapi sebelum kita bahas soal liburannya, Reza, kita ke informasi pertama dulu. Karena kita punya informasi tentang kebakaran yang terjadi di Rusun Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Yang terjadi pada Sabtu dini hari. 1 orang tewas dalam peristiwa ini, saudara. Motor, keluarin semua motor. Keluar semua motor. Kebakaran menghanguskan 4 unit kamar di lantai 4 blok nomor 60 Rusun Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Kobaran api disertai asap tebal mengepul dari lantai 4 rusun itu. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. 1 orang lansia berusia 70 tahun tewas akibat kebakaran karena terjebak di dalam unit rusun. Jam 1:01 kita sudah sampai di lokasi. Lalu dengan situasi yang hampir terbakar seluruhnya di lantai 4 di lokasi yang terbakar, di gedung yang terbakar di lantai 4. Korban laporannya itu ada 1 orang, seorang ibu usia kurang lebih 70 tahun. Saat ini sedang dalam proses evakuasi untuk kita serahkan ke pihak yang berwenang. Inilah pantauan udara kebakaran Rusun Klender, Jakarta Timur pada dini hari tadi. Tampak api menghanguskan lantai 4 di blok 60. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Ya, masih soal kebakaran, saudara. Kali ini ada di gudang penyimpanan bahan bakar minyak ilegal di Sukajaya, Kabupaten Pesawaran, Lampung yang ludes terbakar. Kobaran api ini menghanguskan gudang penyimpanan bahan bakar minyak ilegal. Kepulan asap hitam membumbung tinggi hingga memunculkan hawa panas di sekitar lokasi kebakaran. Kebakaran ini mengakibatkan warga keluar rumah karena asap kebakaran mengganggu mereka. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun warga sempat mendengar suara ledakan sebelum kebakaran terjadi. Kelilingin nama pemukiman ini, gudang ini. Oh gitu. Kelilingin nama pemukiman sebetulnya ini. Kalau kira-kira kurang lebih 6 bulan. Udah 6 bulan ya Pak ya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di ruas Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat malam. Kejadian berawal saat satu minibus yang mengarah ke Cawang hendak berputar ke arah PGC. Namun tiba-tiba saja minibus tersebut ditabrak kendaraan lain. Dari arah belakang, minibus tersebut kemudian terdorong hingga kembali tertabrak kendaraan yang melaju kencang dari arah Cawang menuju PGC. Kondisi salah satu minibus yang tertabrak saat hendak berputar arah mengalami rusak parah dengan beberapa bagian ringsek, saudara. Sementara 2 minibus lainnya mengalami kerusakan pada bagian depan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibatnya kemacetan panjang sempat terjadi di ruas Jalan Dewi Sartika.
Selanjutnya berita dari Depok, Jawa Barat, saudara. Ini ada warga yang berhasil menggagalkan perampokan uang tunai ratusan juta rupiah dengan modus kempes ban di Bojongsari, Depok, Jawa Barat. 2 dari 4 pelaku berhasil ditangkap, sementara uang ratusan juta yang gagal dibawa pelaku berhamburan ke jalan. Dari rekaman CCTV ini terlihat pelaku mendekati mobil korban yang terparkir di bengkel. Salah satu pelaku membobol mobil dan mengambil tas korban yang berisi uang ratusan juta rupiah. Aksi pelaku ini terpergok oleh warga. Dengan sigap, warga menggagalkan pelaku yang akan melarikan diri membawa uang korban. Pelaku yang melarikan diri sempat terlibat kecelakaan. Akibatnya uang ratusan juta rupiah milik korban berhamburan di jalan. 2 pelaku yang berhasil dikejar warga akhirnya ditangkap. Sementara 2 pelaku lain melarikan diri. Pelaku diduga telah membuntuti korban saat mengambil uang 300 juta rupiah dari bank. Untuk menjebak korban, pelaku berpura-pura memberitahu jika ban mobil korban kempes. Korban yang lengah kemudian berhenti di sebuah bengkel. Kini 2 pelaku telah ditahan di Polsek Bojongsari. Ya kalau pengakuan si korban 300 juta, cuman kalau secara ini saya nggak tahu sih, berarti kita juga nggak ngitung kan. Cuman pas dia itu teriak-teriak juga kan si ibunya, duit saya 300 juta dibawa kabur gitu. Ya, Identitas atau di mana Pak? kalau dilihat kemarin sih kayak kantong kresek plastik hitam. Kantong kresek plastik hitam sih kemarin tuh. Kan korbannya itu kan kalau nggak salah ibu-ibu 2 sama bapaknya supirnya 1. Jadi pas lagi bannya udah dicopot itu kan, lagi menambal ban, masih ibu mama di luar lagi keliling-keliling lah gitu kan, lagi apa gitu, karena dia nggak tahu, justru yang tahu dari kitanya. Ya kita mantau dia lah, ini orang kok curiga bolak-balik. Akhirnya kita liatin dari jauh, jadi buka mobil gitu kan sambil lari, nah itu ketahuan kita. Informasi selanjutnya, saudara, tim SAR gabungan kapal negara Permadi kembali menemukan jenazah pria yang mengapung di laut di perairan Selat Bali. Ini merupakan korban ke-47 yang ditemukan dalam insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Dengan menggunakan perahu skoci, tim SAR segera mendekati dan mengangkat jenazah korban berjenis kelamin laki-laki dengan baju biru dan celana panjang hitam. Jasad korban kemudian dibawa ke dermaga BUM Banyuwangi, kemudian langsung dibawa ke RSUD Blambangan untuk proses identifikasi. Dengan penemuan terbaru ini, total korban yang telah ditemukan meninggal menjadi 17 orang dan 18 orang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan bersama keluarga korban dan warga menggelar sholat gaib bagi korban kapal Tunu Pratama Jaya. Isak tangis mengiringi saat keluarga berdoa bagi anggota keluarga mereka yang masih belum ditemukan. Data sementara masih ada 18 penumpang yang masih dinyatakan hilang. Istilah jenazah Ananda Putri Permatasari cepat ditemukan dengan cara hidup, kalau memang diharapkan untuk keluarga. Kalaupun orang Allah berkehendak lain, kita sebagai keluarga ikhlas. Pencarian KMP Tunu Jaya ini terus dilakukan. TNI Angkatan Laut siagakan tim penyelam untuk memudahkan pencarian objek KMP Tunu Jaya. Untuk mendukung pencarian, KRI Pulau Vanildo yang dilengkapi fasilitas ruang hyperpabrik juga dikerahkan. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James yang ikut rombongan TNI AL dalam misi pencarian KM Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali.
Saudara, saat ini saya berada di atas KRI Pulau Vanildo dengan nomor lambung 732. Saya ikut dalam misi pencarian KMP Tunu Pratama Jaya. Lokasi sekarang adalah di Selat Bali dikarenakan kami ikut dalam pencarian. Yang menarik adalah TNI Angkatan Laut selalu menyertakan penyelam dari Dislam Bair dalam rangka untuk bisa mengecek atau melakukan evakuasi. Setiap ada penyelam, tentu saja dibutuhkan alat yang dinamakan dengan hiperbarik ini. Tentu saja ini sebagai alat bantu untuk bisa mengembalikan kondisi tubuh kembali normal kembali. Saudara, saya akan mencoba untuk masuk ke dalam chamber untuk melihat seperti apa. Jadi memang cukup sulit, saudara, karena memang ruangannya tidak terlalu lebar dari diameter, tapi memang seperti inilah konsep atau bentuk dari ruang chamber. Nah, saudara, saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh Bakes yang ada di kapal atau Bakes KRI Pulau Vanildo dengan Sertu Koryanto, Pak ya? Ya, betul, saya Tukar Yanto. Ini saya coba masuk ke dalam berarti ya, seperti apa? Oke. Saya akan masuk lagi ke dalam, saudara. Oke, seperti ini kondisinya. Oh, cukup sempit. Bagus ya. Tempatnya. Ya. Nah, Pak Koryanto, ini kita sudah di dalam. Jadi langkah apa yang dilakukan? Saya harus tidur. Ada pasien atau pasien penyelam yang mengalami dekompresi ataupun merasakan hal-hal yang itu layak masuk chamber, kita masukkan di sini. Terlebih dulu kita checklist semua alat, termasuk udara tekan, oksigen murni. Di luar sudah ada standby seorang operator chamber. Lama durasi khususnya penyelam itu berapa menit mulai dari awal sampai dia selesai? Kita biasanya menggunakan tabel US Navy 9 atau 5, tergantung dokter yang kita konsultasikan kepada dokter hiperbarik, dilaksanakan pada tabel terapi apa, kita mengikuti perintah dokter. Bagus, saya izin mencoba seperti apa ya, mungkin seperti apa iya. ya. Bisa. Ya, saudara, saya akan mencoba seperti apa, rasanya tidur. Akan dipakaikan ya? Iya, bisa dipakaikan. Oh, seperti ini. Iya, ini dimasukkan. Terima kasih banyak. Iya. Bagus. Saudara, saya sudah mencoba menggunakan, ini pertama kalinya saya mencoba apa namanya ini, Kak Bagus? Ini alat hirup udara oksigen murni. Alat hirup udara oksigen murni. Pertama kalinya saya mencoba. Saudara, tentu saja ini adalah salah satu keunggulan alat yang ada di atas KRI Pulau Vanildo. Tidak semua KRI memiliki alat seperti ini. Tentu saja alat sangat membantu, khususnya dalam operasi evakuasi atau penyelamatan, khususnya bagi penyelam, baik mungkin penyelam di Dislam Bair ataupun penyelam lainnya. Diharapkan alat ini bisa dirawat dengan baik oleh awak KRI Pulau Vanildo sebagai salah satu alat khusus dalam rangka mengembalikan atau terapi agar para penyelam bisa kembali normal secara fisik. Juna Munangan, Febri James, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Polda Metro Jaya menaikkan status laporan pencemaran nama baik, penghasutan, dan penyebaran berita bohong terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ke tahap penyidikan. Informasinya, saudara, usai jeda. Terima kasih, saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia akhir pekan. Saudara, kuasa hukum Misri Puspitasari tersangka kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang melibatkan dua atasannya bilang kliennya berada di kamar mandi saat peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi. Kuasa hukum Misri menegaskan saat kejadian Misri berada di kamar mandi villa sekitar 20 menit sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun saat keluar tiba-tiba ia melihat korban sudah berada di dasar kolam dan langsung memanggil tersangka yang tidur di kamar yang berada tepat di depan kolam. Antar rentan waktu 18.20 ya sampai dengan 19.55 itu 3 kali total Ibda HC bolak-balik masuk ke Villa Teke. Ini berarti bahkan setelah video itu Villa Teke video 19.55 ada 1 kali dia datang masuk, kemudian Misri bangunkan Kompol Yogi, baru Misri masuk ke kamar mandi.
Berarti rentan waktu 20 menit itu dia masuk dalam kamar mandi yang hanya ada di situ yang ada di situ Nur Hadi sama Kompol Yogi. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi terus diselidiki dan saat ini Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tengah meneliti dan mempelajari berkas perkara 3 tersangka. Sementara itu Kapolri memastikan akan menindak tegas 2 personel Polda NTB jika terbukti terlibat. Duka mendalam dirasakan Elma Agustina karena harus kehilangan suami tercintanya, Muhammad Nur Hadi. Nur Hadi tewas di tangan 2 orang atasannya, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda I Gede Haris Chandra di Gili Trawangan, Lombok Utara. Begitu dikabarkan Nur Hadi meninggal karena tenggelam, keluarga langsung curiga karena ada luka yang ditemukan di tubuh dan kepala korban saat keluarga memandikan jenazah. Keluarga menduga adanya rekayasa dalam penanganan kasus tewasnya Nur Hadi. Elma berharap ada keadilan untuk suaminya dan para pelaku dihukum seberat-beratnya. Biar bisa terungkap semuanya, sejelas-jelasnya siapa yang menjadi tersangkanya itu dihukum sesuai hukumannya gitu. Biar kita juga mendapat keadilan gitu. Mbak nggak percaya itu? Tidak percaya. Jadi Mbak nggak percaya dia mengkonsumsi obat-obat, minuman keras? Apalagi mengkonsumsi obat-obat terlarang itu enggak. Selama sepekan ke depan, Kejati NTB akan meneliti berkas perkara yang telah diserahkan tim penyidik Polda NTB terkait kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Menurut Asisten Tindak Pidana Umum Kejati NTB, Irwan Setiawan Wahyudi, pihaknya menyiapkan 5 orang jaksa terbaik di Kejaksaan Tinggi NTB untuk menangani kasus ini. Berkas ketiga tersangka dengan dakwaan pasal 351 ayat 3 dan pasal 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dan tidak menutup kemungkinan pasal yang disangkakan terhadap 3 tersangka bisa berubah. Sementara 3 orang dengan dakwaan yang seperti yang disampaikan di mass media itu 351 ayat 3 dan 359. Sudah sesuai belum Pak? Masih kita pelajari ya, tinggal 7 hari lagi nanti kita bikin kesimpulan. Kalau dari data-data itu Pak bisa jadi nanti pasalnya bisa berubah atau apa? Bisa, segala kemungkinan bisa. Ya tergantung hasil penelitian nanti. Kita sudah tetapkan jaksa penelitinya yang jaksa-jaksa yang mumpuni lah, jaksa-jaksa senior. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan menindak tegas 2 personil Polda NTB yang diduga terlibat dalam kematian Brigadir Nur Hadi. Selain dipecat, mereka juga akan dipidanakan jika terbukti bersalah. Konsisten terkait dengan anggota yang melanggar, apabila terbukti, proses, pecat, pidanakan. Sudah jelas dan ini berlaku sampai sekarang. Termasuk dengan kasus yang di NTB, Pak? Ya, saya kira sama. Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas di kolam renang sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara pada 16 April lalu. Dalam upaya mengungkap penyebab tewasnya Brigadir Nur Hadi, polisi telah melakukan ekshumasi. Saat ini, Polda NTB telah menetapkan 3 tersangka, yakni 2 polisi dan 1 perempuan. Tim Liputan, Kompas TV. Polda Metro Jaya menaikkan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan untuk laporan pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Naiknya status ke penyidikan dilakukan usai penyidik menemukan ada unsur pidana dalam laporan Jokowi soal pencemaran nama baik. Tak hanya itu, dari 3 laporan dari Peradi Bersatu soal dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait ijazah Jokowi oleh Roy Suryo CS juga naik ke tahap penyidikan. Meski begitu, polisi belum mengumumkan nama tersangka. Polisi rencananya akan memanggil para saksi dan pelapor guna dimintai keterangannya. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan
dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jadwalin untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya di tahap penyidikan untuk Pak Jokowi. Ya, nanti coba kami pastikan ya jadwalnya kapan. Tentunya saksi-saksi korban, saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya, saksi-saksi dari pihak terlapor itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan. Tifa Uziatia Suma atau Dr. Tifa memenuhi panggilan polisi terkait pemeriksaan dugaan penghasutan ijazah Jokowi pada Jumat pagi. Dr. Tifa mengaku dapat 68 pertanyaan dari penyidik terkait ijazah Jokowi. Menurut Dr. Tifa, pertanyaan penyidik belum masuk substansi karena tidak menghadirkan ijazah asli Joko Widodo. Dr. Tifa juga mempertanyakan identitas pelapornya. Tidak bicara substansi, saya masih bicara prosedur. Karena ini kan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu artinya kan pihak pemeriksa ingin mengklarifikasi beberapa hal kepada saya yang termuat dalam 68 pertanyaan itu. Tapi saya sebagai pihak yang diundang kan saya juga membutuhkan klarifikasi juga kan gitu kan. Nah, klarifikasi yang paling utama tentu saja adalah ya ijazahnya. Kalau yang sekarang itu bukan Pak Joko Widodo, yang ini ya, yang hari ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan eksepsi tergugat yakni pihak Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Kecewa dengan hasil ini, penggugat ijazah Jokowi akan melakukan banding. Penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik akan mengajukan banding pekan depan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Sesuai ketentuan undang-undang, penggugat punya waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Hanya banding penggugat ijazah Jokowi, Muhammad Taufik juga berencana menyiapkan gugatan baru yang menyasar Universitas Gadjah Mada dan Komisi Pemilihan Umum. Kemungkinan besar saya ajukannya hari Senin. Prosedur banding itu kan 14 hari. Jadi kami masih memiliki waktu dari kemarin sampai 14 hari. Itu hitungannya hari kerja, artinya Sabtu Minggu tidak dihitung. Prosedurnya saya harus membuat surat kuasa dulu. Harapan dengan banding, masa sih ijazah itu sampai kiamat tidak muncul begitu loh. Merespons harga beras medium yang melampaui harga eceran tertinggi, pemerintah akan salurkan bantuan pangan menggunakan beras cadangan pemerintah dari Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi bilang dari hasil Rakortas Pangan dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pemerintah melakukan intervensi stabilisasi pasokan dan harga pangan mulai Juli hingga Desember. Pemerintah juga akan berikan bantuan pangan untuk 18,27 juta keluarga penerima manfaat selama 2 bulan sebesar 10 kilogram. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi. Bantuan pangan akan menggunakan beras cadangan pangan pemerintah yang dimiliki Bulog saat ini. Total cadangan pangan pemerintah saat ini sebesar 4,2 juta ton. Dan ini akan kita pakai untuk melakukan intervensi. Dan khusus 2 bulan untuk bantuan pangan kepada 18,27 juta ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian dan juga Ibu Sri Mulyani, tentunya atas persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Mahkamah Agung Sugianto melantik dan mengambil sumpah jabatan 3 pejabat pimpinan tinggi Pratama pada Jumat 11 Juli 2025 di Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Pelantikan ini didasarkan
pada surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang mutasi dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. 3 pejabat yang dilantik adalah Muhammad Kodi sebagai Kepala Biro Sekretariatan Pimpinan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, kemudian Rosidatus Syarifieni sebagai Kepala Biro Perlengkapan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, dan Kusman sebagai Inspektur Wilayah 3 pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Usai pelantikan, Rosidatus Syarifieni menyampaikan kesan atas proses pelantikan serta visinya dalam mengemban amanah sebagai Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung. Visi saya adalah membangun Biro Perlengkapan lebih rapi lagi, lebih maju lagi dari yang sudah ada. Yang sudah ada kita pertahankan, yang baik, yang belum baik nanti akan kita rapikan lagi. Insya Allah saya akan mendata terlebih dahulu bagaimana kondisi real di lapangan seperti apa di seluruh Indonesia di bagian perlengkapannya. Kemudian kita akan memetakan mana-mana bagian wilayah yang memang perlu di-upgrade. Setelah itu kita susun rencana ke depan untuk membangun hal-hal yang perlu kita kejar agar penyetaraan fasilitas itu benar-benar berjalan rata di seluruh Indonesia. Sekretaris Mahkamah Agung Sugianto menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan etika birokrasi dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan agar pejabat menghindari penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Acara pelantikan turut dihadiri pejabat eselon 1 dan 2 dan undangan lainnya. Suasana hikmat dan penuh kekeluargaan menutup rangkaian acara pelantikan. Saudara, usai jeda, kami akan menghadirkan mungkin bagi Putu dan juga pemirsa Kompas TV yang masih bingung mau kemana menghabiskan liburan. Sebelum anak kembali sekolah, Sapa Indonesia Akhir Pekan akan hadirkan keseruan berlibur di wahana bermain di Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat. Bisa jadi referensi Anda dan keluarga, jadi pastikan tonton usai jeda. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi sahabat Kompas TV. Nah, selamat datang lagi di program Sapa Pagi. Kali ini spesial edisi liburan seru bersama saya Agriawan Ansali. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di salah satu tempat wisata yang sedang viral. Tepatnya berada di Bogor, di daerah Gunung Gelis. Namanya adalah The Nice Playland. Di sini banyak sekali wahana yang bisa Bapak Ibu ajak anak-anak beserta keluarga untuk menikmati liburan akhir pekan ataupun libur panjang. Nah, sekarang kita langsung masuk aja, kita ke tiketing dulu, nanti kita ngobrol dengan manajer yang ada di sini. Yuk. Halo Kak, pagi Mas Azril. Nah ini pemirsa, sekarang sudah bersama Kang Irfan. Iya betul. Kang Irfan ini adalah manajer operasional ya Kang? Betul. Kang, ini mumpung masih pagi nih, udah ramai sekali ya, karena musim libur anak sekolah juga dan akhir pekan juga. Betul. Kang, aku mau nanya-nanya dong Kang, ini The Nice Playland ini tuh sebenarnya konsepnya tuh seperti apa sih Kang? Oke, kalau konsep sih kita, konsepnya adalah area bermain ya, area bermain anak-anak yang semi keluarga. Terus kita juga di sini ada mini zoo-nya juga, ada restorannya juga. Ya untuk liburan keluarga cocok banget sih di sini. Oke, tadi saya di depan bayar tiket itu 35.000. Padahal ini akhir pekan dan sedang liburan sekolah. Nah ini boleh jelaskan Kang, ini untuk harga 35.000 ini apa aja sih Kang yang bisa didapatkan oleh pengunjung yang ada di The Nice Playland ini Kang? Oke, iya. Fasilitas yang didapat itu kita ada mini zoo, ada juga restoran dengan view yang bagus ya, pegunungan, betul banget. Terus ada juga
playground indoor, playground outdoor, ada juga yang semi indoor outdoor. Jadi nggak usah takut buat kehujanan gitu. Ada juga, iya betul. Ada juga rainbow slide yang bisa naik sepuasnya. Ada wahana ketangkasan juga, tentunya lengkap sama musola sama toiletnya juga yang pasti bersih banget. Oke, berarti tadi 35.000 itu udah terusan semua dapat wahana. Terusan semua wahana. Tapi nanti di dalam kira-kira ada mungkin wahana tertentu yang kita harus nambah nggak, Kang? Kalau wahana udah semuanya free. Kita langsung coba salah satu wahana. Ini enaknya apa dulu nih, Kang? Mumpung pagi-pagi gini, Kang. Kalau pagi-pagi gini sih enaknya kita langsung kasih makan hewan dulu kali ya. Masih pada lapar ya. Iya, betul banget. Boleh, Kang? Boleh. Saya ya. Boleh langsung ke sini aja, kita Oke, akses siap. jalannya ke bawah ya. Nah ini Kang, kita udah sampai di area mini zoo. Mini zoo kita ini ada berbagai macam hewan yang bisa kita edukasi ke murid-murid ataupun anak-anak kecil yang memang datang berkunjung ke sini. Oke, ada apa aja tadi, Kang? Nah, di sini ada ular sanca albino, betul. Terus ada juga iguana, ada juga selayar, ada juga marmut Himalaya. Nah, ini kandangnya dia ada kandang piton albino, betul, sanca piton albino. Ini Kang, kalau hewan-hewan ini yang di mini zoo ini ada jam-jam tertentu nggak sih, Kang? Kayak boleh dikasih makan gitu ya. Oke, kalau dikasih makan itu kita di siang hari biasanya untuk feeding pengunjung. Kalau misalnya memang untuk kasih makannya dia ada jam-jam khususnya. Sekarang kita saatnya feeding di mini zoo, Kang, ya. Feeding boleh. Ini apa nih, Kang, yang mau kita kasih makan pertama? Oke, paling kita yang kasih makan pertama kali itu ada domba merino. Domba merino. Iya, ini saya belum pernah lihat domba merino nih. Belum pernah ya. Yang biasanya sih kalau anak-anak nyebutnya domba sound the sheep ya. Oh, nah, bulunya tebal, itu ya. betul. Oke. Wah, ini Nah, pemirsa ada iguana. Oh, iguananya banyak juga ya, Kang, ya? Iguana, betul. Dia ada iguana yang red, ada yang green ya, ada juga selayar dia. Ada buntutnya agak beda dikit. Oh, iya. Iya, betul. Dia ada. Nah, kita selanjutnya ini ada domba merino nih. Ini yang akan kita kasih makan nih, pemirsa. Kasih makan nih. Iya, benar, sound the sheep. Betul. Nah, ini domba merinonya ini kita bisa kasih makan. Yang bisa kita kasih feeding cuman ini domba merino sama kelinci. Kalau kelinci dia beda spot. Oke. Iya. Oh, nggak satu. Nggak deretan satu. ini. Betul. Nanti kita kalau kelinci ada di sebelah sana. Oke. Iya, oke. Mau makan. Ini udah lapar nih terlihat Udah lapar, pemirsa. ya? Ini boleh feedingnya ya? Oh, Oke, ini terima kasih, feedingnya. Mas. Nah, pemirsa, ini kita. Ini kalau saya sih pertama kali yang ngasih makan domba ya. Ini langsung ini aja, Kang. Ini udah pada Iya, langsung. lapar semua nih. Gantian ya. Gantian. Semua kebagian. Tenang, ini boleh dari sini nggak sih? Boleh. Dia bisa dari atas, bisa dari bawah. Oke, Kang, berarti ini saya mau lanjut dulu, nanti Boleh. kita ketemu lagi, Kang, ya? Iya, lanjut Oke, dulu, terima cobain kasih, dulu Kang. wahananya. Oke, sama-sama. Selain mini zoo, ada juga nih playground indoor. Lumayan luas juga ya. Area ini dilapisi rumput sintetis, jadi terlihat sangat bersih dan nyaman. Di dalam sini terdapat banyak permainan yang sangat edukatif loh. Eits, nggak cuma playground indoor loh, tapi ada juga playground outdoor yang letaknya persis di samping mini zoo. Walaupun outdoor, tapi tetap ada kanopi di atas beberapa wahananya. Wahana yang ditawarkan juga nggak kalah menarik nih. Ada jungkat-jungkit, ayunan, ontang-anting, roda berputar, dan masih banyak yang lainnya. Gak cuma anak-anak aja loh, ayah dan bunda juga bisa bermain. So, bisa banget kan tuh buat healing. Oke, nah pemirsa, ini masih di salah satu wilayah playground outdoor. Jadi tadi ada yang di atas, ada kalau pemirsa ke bawah sedikit. Nah, ini ada playground outdoor yang bisa dinikmati oleh putra-putri tercinta ayah dan bunda. Ini ada banyak sekali wahananya pemirsa, ada perosotan, ada bisa main pasir juga, terus juga ada semacam arena edukatif untuk para putra-putri ayah dan bunda sekalian. Nah, ini saya pengen nyoba tadi wahana yang disebutkan oleh Kang Irfan, yaitu rainbow slide. Nah, ini wahana yang paling saya tunggu-tunggu nih. Karena kalau di sini saya sepertinya sudah terlalu tua untuk mencoba wahana di sini. Jadi yuk kita langsung aja ke rainbow slide. Bunda, halo Bunda. Bunda, kenalan dulu dong Bunda. Dengan Bunda siapa?
Saya Mama Dila. Mama Dila, Bunda Dila, Iya. saya Agri. Iya. Dengan tadi tiket di depan kan 35.000 Bun. Itu cocok nggak Bun dengan harga segitu Bun? Dapat fasilitas yang sebanyak ini, ada restorannya juga. Kalau menurut saya sih cocok aja ya, soalnya kita udah dapet permainan juga, berenang juga, restorannya juga bersih, harganya juga kayaknya nggak terlalu mahal sih. Apalagi ini lagi musim liburan anak sekolah Bun ya. Biasanya kan di mana-mana tempat-tempat bermain kalau musim liburan harganya pada mahal-mahal. Nah di The Nice Playland ini mau musim liburan seperti saat ini, apalagi akhir pekan, itu harganya tetap 35.000. Worth it Bun ya, worth it banget. Nggak jauh-jauh lagi. Nggak jauh-jauh lagi. Jadi untuk warga Bogor, warga Jakarta juga kalau mau ke sini silahkan. Silahkan datang ke sini. Karena worth it sekali dengan 35.000. Oke, Bunda, terima kasih banyak Bunda. Saya mau nyobain yang lain juga. Yang mau main basah-basahan, di sini juga ada kolam renang. Tapi kolam renangnya hanya bisa untuk anak-anak aja nih. Di dalam kolamnya terdapat wahana aqua game. Seru banget deh. Gak hanya untuk berenang biasa, tapi juga bisa melatih ketangkasan, keseimbangan, dan konsentrasi putra-putri Anda. Namun, harus tetap ada pengawasan dari ayah dan bunda ya. Duh, makin seru ya. Jadi makin betah main di sini. Sekarang saya mau nyobain rainbow slide yang ada di The Nice Playland. Udah ditunggu biar barengan. Oke, sekarang giliran saya. Ini sendiri soalnya VIP ya Mas ya. Ini gimana nih Mas? Boleh dibantu. Oke, bantu dorong Mas ya. Oke, satu Mas. Ada pengen. Selamat sebentar, ada saya nanti nabrak nih. Satu dua lucu. Aduh, pemirsa, ini memang bikin ketagihan. Saya udah berapa kali ya? Udah 10 kali nyobain rainbow slide ini. Ini sepertinya nggak terasa udah jam makan siang. Kayaknya saya pengen nyobain makan di resto nih yang di atas. Yuk, ikutin saya. Pemirsa, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan edisi spesial liburan seru. Nah ini tadi kita udah berkeliling di Nice Playland bersama Kang Irfan juga. Kang Irfan, tadi kan saya dilihat di bawah juga ada beberapa tempat yang seperti resto juga nih. Ini boleh dijelaskan nggak, Mas? Kalau di bawah itu kita ada penjual snack ya. Jadi yang jual-jual snack itu dia food court. Ada juga snack corner. Food court juga kita lengkapi ada di playground indoor, playground outdoor, dan snack corner itu dia di semi indoor outdoor. Jadi nggak perlu jauh-jauh lah. Jauh-jauh naik ke atas ya. Nah kalau ini di atas ini dia lingkungannya adalah resto. Nah resto ini dia ada dua sistem, di mana dia hybrid ya. Dia bisa beli tiket ataupun nggak beli tiket. Jadi untuk pengunjung yang mau makan tapi nggak usah beli tiket itu bisa. Jadi yang kayak datang ke sini cuma mau makan doang nih. Makan bisa. Nggak perlu yang nggak mau main tapi itu bisa. Bisa banget. Oke, ini saya boleh sambil nyendok. Nyendok aja ya. Kita makan bareng Mas Irfan. Nih pemirsa, kita makan siang. Pakai nampannya nih mungkin biar gampang. Gampang karena ntar banyak nih untuk banyak banget ya lauknya yang bisa dicoba. Boleh nih. Nah ini juga ada berbagai macam nih, ada sayur lodeh, ada sayur asem. Nah ini ada juga sayur sop, ada sayur lombok nih. Wah sayur lombok. Sayur lombok. Menarik nih, kita coba ya pemirsa. Saya mau coba sayur lombok. Sayur lombok itu salah satu yang memang best seller di kita. Ada juga yang sayur lodeh. Best sellernya? Best sellernya sayur lodeh sama sayur lombok. Saya nyobanya sayur lombok dulu. Nah ini ada ayam goreng lengkuas, ada ayam bakar, ayam asam manis, ayam cabai hijau, ada juga teri kacang.
dicoba dulu nih ayamnya yang mana. Saya coba yang apa tadi nih Kang? Ini ayam asam manis. Ayam asam manis coba kita ya. Nah, ini ada mie Jawa. Nah, ini saya ngambil sepiring tadi tiba-tiba ada banyak nih menunya di depan saya. Kang, tapi kalau yang paling best seller di Resto The Nice Playland ini apa sih Kang? Selain tadi ini ada sayur lombok. Sayur lombok ya. Nah, ini juga kita ada mie Jawa dan ada sayur lodeh. Sayur lodeh. Yang paling best seller. Yang paling best seller. Sama tadi Kang, tadi aku lihat di depan ada paket makan kenyang 13.000. Nih itu 13.000 apa aja Kang isinya Kang? Yang 13.000 itu ada beberapa pilihan. Dia ada nasi rames. Oke. Ramesnya ada bisa beberapa sayur nih. Ada rames sop, rames sayur lombok, rames lodeh, rames sop, sama nasi pecel. Oke. Iya, itu 13.000. Jadi dengan 13.000 teman-teman di rumah, ayah dan bunda, adik-adik itu sudah bisa makan kenyang. Kalau mau nambah lauk lain juga boleh. Tapi nggak 13.000. Soalnya di sini emang kalau saya lihat sih ini sangat menggugah selera Kang. Ini saya sendiri sudah tidak sabar nih. Tapi Kang, sebenarnya konsep dari resto ini sendiri itu seperti apa sih Kang? Nah, kalau konsep resto ini kita parasmanan ya, ngambilnya sepuasnya, sesuai apa yang diambil. Lalu kita juga menu makanannya ini ada semi Jawanya, ada semi Sundanya juga. Gitu. Terus kalau untuk minuman nih, ada banyak sekali nih variannya. Apa aja nih Kang? Ini varian minumnya itu dia ada es lemon tea, ada es jeruk, ada es Milo. Nah, terus kalau ini menu baru kita nih, baru 3 hari banget. Baru 3 Oh, baru ini soft launching banget nih pemirsa. Apa ini Kang? Ada es kopi gula aren. Ini boleh dilihat nih pemirsa. Ada juga yang es americanonya. Ini untuk es americano. Ini untuk yang pecinta kopi banget nih, es americano. Ini kayaknya saya penasaran sama es kopi gula aren ya. Boleh saya seruput Kang ya? Boleh, coba dulu dong. Boleh saya seruput. Soalnya hari ini belum ngopi Kang. Biar nggak ngantuk ya? Biar nggak ngantuk. Ini pemirsa. Wah, kalau ini sih selera saya. Kan lidahnya beda-beda nih. Tapi kalau buat cinta kopi ini oke lah. Ini kalau ini saya selera saya. Nah, ini udah kopi, tapi ini makan jangan sampai dianggurin nih Kang. Betul. Boleh saya icip Kang ya? Boleh, ini makan saya coba icip cumi asinnya sih. Dari tadi saya ngelirik cuminya nih. Bisa kita coba ya. Iya, bisa kita coba ya cumi asinnya. Gimana? Wah, pedasnya langsung nendang Kang. Nendang ya? Wah, ini kalau yang doyan masakan Sunda, ini cocok nih lidahnya nih. Kita cobain nih bakmi Jawanya nih, karena tadi katanya ada Sunda, ada Jawa. Bakminya berarti. Cobain. Approve, Bang. Approve. Kalau saya sih approve, soalnya ada lidah Jawanya dikit. Oke. Pemirsa, ayah dan bunda, ya untuk mengisi waktu liburan serunya, mumpung lagi liburan sekolah, apalagi di akhir pekan, The Nice Playland ini adalah bisa jadi salah satu opsi ya, Tempatnya ada di Bogor, di daerah Gunung Gelis. Tempatnya terjangkau, aksesnya mudah. Harga tiketnya hanya 35.000. Ini lagi promo sampai nggak tahu kapan. Ya, jadi bisa nyobain seluruh wahana, ada restonya juga. Tempat mainnya juga ada yang outdoor, ada yang indoor. Jadi kalau misalnya cuaca lagi nggak menentu seperti sekarang, ini aman ya Kang ya, aman banget. Terus juga ada wahana airnya untuk putra-putrinya yang ingin berenang. Ada kolam obstacle ya Kang ya tadi kan. Terus juga ada rainbow slide tuh yang bisa dicoba berkali-kali. Jangan lupa juga cobain restonya karena ini sangat bervariasi. Ada menu paket hematnya juga, mau ambil seposnya juga boleh. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan episode selanjutnya. Tetap di Kompas TV.
Jumlah siswa yang mendaftar di sekolah rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur sudah terpenuhi. Tahun ajaran baru pun akan digelar tahun ini. Pendaftaran sekolah rakyat atau SR khusus jenjang SMP di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur telah ditutup. Total kuota yang ditargetkan sebanyak 50 orang kini sudah terpenuhi. Legalitas para calon siswa ini juga sudah ditetapkan oleh Kemensos untuk menjadi siswa sekolah rakyat. Pelaksana juga telah menyiapkan gedung sekolah rakyat yang sifatnya sementara, bukan permanen, di XD3 Keperawatan. Hingga kini operasional sekolah masih tahap kesiapan sarana dan prasarana. Pihak pengelola menargetkan kegiatan belajar mengajar bisa dimulai paling lambat bulan Agustus mendatang. Guru pengajar sudah ready, alhamdulillah sudah ready, sudah siap. Dan itu kepala sekolah sudah di retret kemarin oleh Kemensos, artinya sudah definitif termasuk guru pengajar. Berikut berkaitan dengan tahapan suksesi daripada sekolah rakyat ini, mulai dari rekrutmen sudah memenuhi kuota 50 saat ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau simulasi sekolah rakyat di sentra terpadu di Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 180 siswa jenjang sekolah menengah atas akan mengikuti simulasi ini selama 2 hari sebelum menjalani proses belajar mengajar pada hari Senin mendatang. Sekolah rakyat di sentra terpadu Pangudi Luhur di Jalan Joyo Martono, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi siap digunakan pada tahun ajaran baru ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh pada Selasa siang meninjau simulasi sekolah rakyat di STPL Kota Bekasi. Mensos juga meninjau laboratorium untuk periksa kesehatan siswa, melihat proses absen digital siswa, dan juga meninjau ruang belajar yang dilengkapi dengan laptop. Sebanyak 180 siswa mengikuti simulasi yang dilakukan selama 2 hari ini. Dalam simulasi tersebut, selain diberikan seragam, para siswa juga melakukan pemeriksaan kesehatan, talent mapping, dan uji coba pembelajaran akademik dengan memperkenalkan learning management system. Nantinya selama sekolah, siswa akan tinggal di asrama yang disediakan dan selama di asrama boleh dikunjungi oleh orang tua murid. Kita lihat selama 24 jam seperti apa nanti, rundown-nya sudah ada dan tentu nanti kita evaluasi. Besok kita evaluasi apa yang kurang dan mana yang harus diperkuat untuk nanti dimulai pembelajaran tanggal 14 Juli. Jadi dengan simulasi ini kita akan tahu kekurangannya di mana, yang sudah bisa kita perkuat di mana. Untuk mengetahui persiapan jelang pelaksanaan sekolah rakyat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Edwin Chan, dan juru kamera Bimo Wicaksana di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Edwin, apa syarat yang diberlakukan agar bisa terdaftar sebagai siswa di sekolah rakyat? Selamat pagi Putu dan juga saudara. Kalau bisa dilihat di belakang saya sudah ada di depan gerbang dari sekolah terpadu yang adanya di STPL Bekasi Timur atau sentra terpadu Pangudi Luhur yang memang merupakan komplek dari Kemensos. Dan memang sebagaimana kita ketahui, gedung di belakang saya ini merupakan gedung yang memang direnovasi sengaja untuk sekolah terpadu. Jika pertanyaannya adalah tentang siapa saja yang boleh mengikuti atau mendaftar sebagai siswa yang ada di sekolah ini, sesuai dengan Inpres yang memang dikeluarkan oleh Presiden nomor 8 tahun 2025, mengatur soal sekolah rakyat ini, terdapat satu hal yang perlu dipastikan sebelum akhirnya mendaftarkan diri, yakni harus memang terdaftar di dalam data yang dibentuk oleh Kementerian Sosial, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. DTSN ini merupakan acuan dari Kementerian Sosial untuk kemudian nantinya men-screening dan menyeleksi
yang dimana cukup ketat karena tadi untuk para siswa yang boleh bersekolah di sini adalah mereka yang memang masuk ke dalam keluarga kurang mampu, Putu dan Saudara. Di sini masuk ke dalam 2 kelompok, yakni kelompok yang pertama ada pada kelompok desil 1, yang berarti 1-10% termiskin. Lalu yang kedua desil 2 itu masuk 11-20% termiskin. Jadi memang untuk siswa yang bersekolah di sini, keluarga yang mendaftarkan diri akan dipilih berdasarkan verifikasi ekonomi terlebih dahulu. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama lewat kemarin kunjungan dan juga tinjauan dari sekolah rakyat ini, Menteri Sosial sudah juga menyatakan bahwa bukan hanya verifikasi ekonomi, namun siswa yang bersekolah di sekolah rakyat ini juga harus dites secara akademik dan non-akademik. Jadi bukan hanya non-akademis yang dilihat, seperti sekolah-sekolah pada umumnya lewat nilai-nilainya atau capaiannya di sekolah sebelumnya atau di jenjang sebelumnya, tapi juga lewat dari non-akademik. Karena itu juga yang nantinya akan menjadi salah satu kurikulum yang masih digodok oleh Kementerian Sosial dan juga Kementerian Pendidikan nantinya untuk diterapkan di sekolah rakyat. Lalu yang ketiga apalagi sih, Putus, selain tadi yang pertama itu soal verifikasi ekonomi, tes akademik dan non-akademik, dan yang terakhir itu terkait dengan psikotes dan juga pemeriksaan kesehatan. Jadi karena memang sistem dari sekolah ini adalah boarding school atau sistem berasrama, sekolah keasramaan, memang siswa ini diminta dan juga harus dilihat dari segi psikologinya pun dari kesehatannya. Nah, yang menarik juga Putu dari sekolah rakyat sempat lewat perbincangan yang sebelumnya telah dilakukan ketika tinjauan pada hari Rabu, yakni 9 Juli 2025, Menteri Sosial menyatakan memang orang tua diminta untuk tidak khawatir anak-anaknya bersekolah di dalam. Karena tadi selain melewati tes yang cukup selektif, mereka juga dibiarkan dan juga mereka diminta untuk melakukan sistem absensi, lalu juga sistem pembelajaran secara digital seperti itu. Jadi memang diberikan kartu untuk tab. Mungkin ini yang biasa diterapkan juga ketika masuk universitas atau beberapa sekolah mungkin juga sudah menerapkan absensi lewat kartu. Jadi portal ini nantinya bisa dicek oleh orang tua untuk melihat siswa-siswi ini, anak-anak mereka ada di mana dan berkegiatan di kelas mana, apakah sudah masuk, dan tes kesehatan pun akan dilakukan secara berkala untuk memastikan keterjaminan kesehatan mereka saat berada di dalam asrama sekolah rakyat ini. Putu dan Saudara, tadi kalau kita lihat dari segi tinjauan Kementerian Sosial. Tapi kalau kita lihat dari tinjauan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), di situ Dodi Hanggodo menyebutkan tadi yang sudah saya sempat jelaskan, sekolah ini merupakan gedung yang belum permanen. Nah, untuk tahap kedua nantinya akan dibangun pada melihat kondisi tahun depan, karena memang 2025 sampai 2026 ini akan kembali dilanjutkan, sekolahnya dimulai di sekolah tahap pertama ini. Dan untuk kapan mulainya, Putu dan Saudara, akan dimulai pada hari Senin. Nantinya kita akan melihat bersama siswa-siswi dari sekolah rakyat ini pertama kali diresmikan dan masuk ke dalam tahun ajaran 2025-2026 pada hari Senin 14 Juli 2025. Putu. Oke, tadi disampaikan Edwin akan absensi pakai kartu, kemudian juga ada banyak hal yang sedang disiapkan oleh Kementerian PU. Tapi kalau dari pantauan Anda, Edwin, bagaimana fasilitasnya? Apakah metode belajarnya juga akan berbeda nih dengan sekolah-sekolah yang biasa kita temui sekarang? Putu dan Saudara, memang betul karena ada sedikit perbedaan kurikulum dari yang kita ketahui di sekolah-sekolah pada umumnya. Tadi melibatkan lebih banyak soal penggalian bakat-bakat dan juga potensi non-akademik. Mengapa demikian? Karena memang dari simulasi kemarin yang telah dijalankan 24 jam, sebagaimana operasional dari sekolah ini adalah 24 jam, itu dilaksanakan juga tes talent. Gitu ya, talent matching untuk memastikan mereka nanti memilih mata pelajaran yang memang sesuai. Nah, karena memang kalau dari penelusuran kami pun dari riset yang saya lakukan, bahwa untuk kurikulum memang akan dilaksanakan kurikulum biasa, tapi ada mata pelajaran yang mungkin nanti bisa dipilih oleh siswa-siswi yang bersekolah di sekolah rakyat. Lalu untuk fasilitas, Putu dan juga Saudara, di dalamnya lengkap, terdapat gelanggang olahraga kecil, itu kalau kita sebut 3-on-3 gitu ya, 3-on-3 basketball hall.
Lalu juga ada pastinya tempat tidur, kamar yang nyaman, kasur bertingkat, sebagaimana yang mungkin di sini saudara dan Putu sudah lihat di media sosial ramai memang diperbincangkan, karena memang jadi perhatian masyarakat juga kenyamanannya dan juga kesehatannya ada mereka di dalam. Lalu juga ada kantin dan tadi semuanya tersistem secara digital, jadi harapannya memang sekolah ini bisa memberikan pengalaman pendidikan tapi juga kehidupan yang holistik dan juga komprehensif untuk menunjang nantinya pendidikan mereka saat bersekolah di sini. Untuk sekarang dari informasi dari tinjauan Menteri Sosial kemarin, Putu dan Saudara, akan ada 180 siswa tingkat SMA dan untuk tingkat SMP maupun sekolah dasar akan menyusul berkembang dengan pengembangan dan juga perbaikan dari tahap berikutnya untuk gedung sekolah rakyat. Putu. Baik, jadi kita tinggal nantikan nanti hari Senin apa yang berbeda, apa yang menarik. Kalau Edwin masih pantau sampai hari Senin, pulang dulu ya Edwin ya, jangan stay di sana karena itu sekolah rakyat ya. Edwin pulang aja, besok Senin kembali ke sana lagi. Terima kasih banyak Edwin, laporan Anda bersama dengan juru kamera Bimo Wicaksana melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Usai jeda, saudara, Sapa Indonesia Akhir Pekan masih akan kembali. Tahun ajaran baru sekolah segera dimulai pekan depan, di mana orang tua dan juga siswa berburu perlengkapan sekolah. Salah satunya di Pasar ASMK Jakarta Barat. Selengkapnya, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Pameran kolaborasi Indonesia-Tiongkok digelar di Museum Seni Rupa dan Keramik di Jalan Pos Kota Taman Sari, Jakarta Barat. Pameran ini digelar untuk memperingati 620 tahun pelayaran Laksamana Cheng Ho. Bukan sekedar pameran seni, pameran ini digelar sebagai refleksi sejarah serta semangat persahabatan Nusantara dan Tiongkok yang sudah terjalin sejak lama. Sejumlah barang berupa manuskrip, alat perkakas kapal hingga keramik-keramik ditampilkan di pameran ini. Pemprov DKI juga berencana untuk menggelar pameran Nusantara di Shanghai. Pameran pertukaran budaya ini akan digelar selama 1 bulan dari 11 Juli hingga 11 Agustus 2025. Dan saudara, tahun ajaran baru, sekolah segera dimulai pekan depan. Orang tua dan siswa pun berburu perlengkapan sekolah. Salah satu tempat yang menjadi pusat penjualan perlengkapan sekolah adalah Pasar ASMK Jakarta Barat. Warga bisa mencari segala keperluan sekolah, mulai dari buku, alat tulis, sepatu, hingga tas. Lonjakan pengunjung yang mencari perlengkapan sekolah di Pasar ASMK mulai terasa sejak awal Juli. Dan saudara, jurnalis Kompas TV Rahma Pilihan dan juru kamera Ricky Sultana saat ini berada di Pasar ASMK. Kita akan lihat bagaimana antusiasme warga membeli perlengkapan sekolah, apa yang paling dicari dan bagaimana harganya di sana. Selamat pagi Rahma. Rahma, bisa Anda gambarkan seperti apa suasana keramaian di Pasar ASMK mengingat nih hari Senin sudah mulai pada masuk sekolah. Apakah masih banyak hingga hari Sabtu ini warga, terutama para orang tua, membeli peralatan sekolah di sana? Iya Reza, karena ini masih pagi ya, karena baru jam 8:30 ini belum terlalu ramai. Pasar ASMK ini dari pembeli yang akan membeli perlengkapan sekolah untuk anak-anaknya. Tapi biasanya kalau untuk ramainya Pasar ASMK ini biasanya di pukul 10 ke atas. Tapi tentunya kalau kita melihat ini 2 hari lagi menjelang tahun ajaran baru atau hari pertama masuk sekolah, pasti harusnya ya hari ini tuh lebih ramai dari biasanya. Nah sekarang saya berada di Pasar ASMK dan ini saya di depan salah satu tempat penjualan begitu ya Reza, akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Ricky Sultana. Ini adalah beberapa dari perlengkapan sekolah yang tentunya dijual di Pasar ASMK ini. Pastinya ada buku tulis, begitu ada pensil, ada pulpen, segala macam tentunya yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah untuk mereka bersekolah tentunya Reza dan juga saudara. Nah kalau dari tempat saya melaporkan ini tidak hanya menjual buku Reza, tapi juga ada sepatu. Kayaknya ini tokonya kayak
satu toko bisa menjual apa aja begitu ya. Ada buku tulis, ada pulpen, ada pensil, ada sepatu juga, dan di belakang itu juga ada beberapa kotak pensil dan juga peralatan untuk mewarnai, yang dimana kita ketahui memang untuk tahun ajaran baru ini pasti diburu oleh orang tua dan wali murid begitu, Reza. Nah, kita akan bertanya-tanya kepada pedagang di sini. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Pak Arja. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Arja. Bapak mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini kan 2 hari lagi menjelang tahun ajaran baru, hari pertama sekolah, biasanya itu ramenya di jam berapa ini, Pak? Biasanya sih kalau mulai agak pengunjung banyak yang datang tuh antara jam 10, jam 11 gitu udah mulai banyak biasanya. Kalau melihat dari seminggu atau 2 minggu terakhir tuh mulai ramainya dari berapa hari? Minggu kemarin kayaknya. Iya. Khususnya hari Minggu, hari pas libur itu biasanya banyak yang datang dari luar kota juga. Nah, saya lihat nih Bapak kan memang banyak ya yang dijual, terlihat lengkap begitu ya Pak ya. Mungkin kalau untuk harga bagaimana Pak ditawarkan? Harga relatif ya. Kalau insya Allah kalau di sini ya buku kisaran antara di 30-an sampai 55 ada kisaran segitu. Kalau misalnya kayak pulpen yang kayak 1 kotak atau pensil 1 kotak itu berapa Pak? Biasanya isinya kan 12 ya. Ada yang dia harga, ada yang murah juga yang 15.000 sepak, ada yang 30, tergantung ya. Biasanya ada yang zel sama yang biasa. Itu harganya beda. Oke. Nah, kalau untuk harga sepatu sendiri bagaimana Pak? Harga sepatu di sini kisaran antara 50, 60 ya sampai kisaran 135 ada. Oke. Kalau omset penjualan ini apakah meningkat Pak dari tahun lalu? Apa ada penurunan apa bagaimana Pak? Kalau bicara omset ya sekarang karena banyak persaingan juga ya agak sedikit turun. Iya. Kira-kira berapa Pak? Ya mungkin 20-an ya, 20 antara 30 lah gitu. Maksud 20 juta apa 20? Enggak, 20%. Berarti kan persaingan memang ketat gitu ya Pak ya dari penjualan online kita Pak. Apakah Bapak juga mencoba untuk berjualan online selain juga berjualan di sini? Mau mencoba tapi belum ada yang backup di sininya. Jadi fokus di offline dulu. Fokus di sini aja? Iya. Oke, baik. Nanti kedepannya mau online juga lah. Mau online juga? Iya, supaya ngikuti zaman modern. Oke, baik. Terima kasih Pak Arja. Nah, itu saudara berbincang saya dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar SMK ini. Kalau kita melihat memang di sini yang dijualnya lumayan lengkap begitu ya. Ada buku, ada sepatu, dan juga peralatan-peralatan untuk perlengkapan sekolah lainnya. Tadi disebutkan, Reza dan juga saudara, kalau memang sedikit ada penurunan omset dari tahun lalu sekitar 20% penurunannya. Tapi juga salah satunya yang menjadi penyebab adalah persaingan di penjualan begitu, karena Pak Arja ini hanya berjualan di Pasar SMK, tapi memang persaingannya ini bersaing dengan penjualan online atau dengan e-commerce begitu Reza. Dan tadi sebutkan juga dari penjualnya atau pedagangnya ini juga akan mencoba untuk bersaing juga begitu ya dengan pedagang online untuk mencoba nantinya berjualan online selain juga berjualan di Pasar SMK ini. Reza. Rahma, lalu seperti apa sih atau barang-barang apa saja yang favorit yang dibeli warga, terutama orang tua gitu? Apakah dari misalnya tas atau buku tulis yang karakter kartun atau karakter pacu jalur misalnya, atau apa saja di sana yang memang menjadi favorit warga untuk memilih perlengkapan sekolah? Iya, tentunya kalau kita berbicara perlengkapan sekolah ya Reza, tidak lepas dari buku tulis, alat tulis seperti pensil dan juga kotak pensil. Ini biasanya digandrungi sama anak-anak cewek-cewek atau perempuan begitu. Nah, tapi tadi kalau saya melihat ya sempat ada ini, masih pagi ada orang tua yang sudah mengajak anaknya melihat sepatu sekolah. Berarti selain juga dengan buku tulis, pensil, pulpen juga ada yang menjadi favorit dari orang tua atau murid yang akan membeli perlengkapan sekolah di sini adalah sepatu. Tapi kalau kita melihat memang di sepanjang Pasar SMK ini memang sangat panjang ya Reza. Kami melihat dari ujung sana sampai ujung sana Reza, ini memang sangat banyak perlengkapan sekolah yang dijual, memang berbagai macam, tidak hanya buku yang saya sebutkan tadi, juga ada yang menjual tas. Kalau kita melihat juga tas-tas di sini
lucu begitu ya Reza, dengan karakter-karakter kartun yang ditawarkan memang ini menarik perhatian anak-anak. Tapi kita akan melihat nanti siang, karena tadi disebutkan oleh pedagangnya kalau siangan atau jam 10 ke atas ini sudah mulai ramai. Apa mungkin ini Reza juga pengen ke sini untuk belanja perlengkapan sekolah untuk anak-anaknya nanti, Reza? Boleh kalau saya udah punya anak nanti ya Rama. Tapi yang menjadi perhatian saya ketika saya nanti ke sana, bagaimana akses di sana? Karena saya melihat juga di sebelah kiri Anda begitu padat, baik itu motor, mobil yang melewati para pedagang di SMK Jakarta Barat. Ya, kalau kami gambarkan begitu ya Reza, akses di sini memang jalannya memang cukup sempit begitu, tapi ada beberapa spot parkir bagi dari pembeli yang ingin, maksud kami bagi para pembeli yang membawa kendaraan. Memang ada beberapa spot parkir yang disediakan di sini, tapi memang kalau ingin datang berbelanja ke pasar SMK ini memang disarankan untuk menggunakan transportasi umum saja, mengingat memang untuk siangnya ini semakin ramai, takutnya tidak mendapatkan tempat parkir atau sangat sempit begitu kalau membawa kendaraan. Nah, disarankan untuk menggunakan transportasi umum saja yang bisa langsung menghantarkan para orang tua nih sama anaknya untuk berbelanja langsung di pasar SMK ini. Reza. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Rama Pilihan dan juga juru kamera Riki Sultana dari pasar SMK Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman. Dan saudara, 1,5 jam sudah kami berdua hadir di program Sapa Indonesia Akhir Pekan. Jangan lupa besok masih ada Sapa Indonesia Akhir Pekan di jam 7 pagi. Untuk itu kami berdua pamit. Saya Muhammad Syareza. Dan saya Niputu Trisnanda. Sampai jumpa. Hati-hati dan sehat selalu.